Ah subhanallah, gimana kabar Bunda Sahla? Aneh kangen berat, ujar istri Ustadz Boim. Alhamdulillah sehat. Katanya nanti kesini sama Aryan ngurusin proyek sama Teh Intan. Nanti pas mudir datang, bareng Ustadz Ali pula. Alhamdulillah akhirnya manjang lagi ya. Setelah sekian lama, duh pinter juga ide anak bandel itu, ujar istri Ustadz Boim. Mantan anak bandel, ujar Ustadz Ipa mengoreksi. Aini hanya tersenyum mendengar obrolan para mangut ini. Andai mereka tahu, namun diam-diam Bunda Aini menggigit bebernya bila mengingat pemuda itu. Ustazah Sahla memang salah satu mantan guru senior di sini. Wajar bila beliau dihormati, namun diganti oleh Anis yang notabene masih keponakannya. Udah nggak sabar pengen main sama Sahla di sini. Salam ya dari aku, ujar istri Ustadz Boim. Dari aku juga, balas Ipa. Yah, nanti disalamin. Kita ngebakso dulu yuk, ajak Anis. Dasar pengennya jalan terus. Yuk sebentar aja kita santai biar santriwati yang ngerjain. Aini menggeleng-gelengkan kepalanya. Udah ikutin aja apa kata Cabi. Bisa kecocok pedes kalau nggak diturutin, balas Aini. Lebaran Idul Adha di pesantren tahun ini nampaknya tetap meriah walau tidak ada Nyai Laila. Mereka sangat kangen ingin bertemu Nyai, karena Nyai Laila lah nafas para ustazah di pesantren ini. Para istri ustadz itu memanggil para santriwati untuk meneruskan pekerjaan bumbu lirat. Mereka pergi ngebakso sambil membicarakan Nyai Laila dan membicarakan Ustadz Fian yang murung karena merasa malu terhadap Kiai tentang jumlah kurban itu. Namun Aini meyakinkan bahwa Roy akan memperbaiki semuanya, entah bagaimana caranya ia masih belum tahu. Otomatis Roy menjadi populer dibicarakan oleh mantan cantik ini. Ustazah Aini tak bicara banyak mengenai kedekatannya dengan Roy, juga Ipa yang cantik itu kemarin. Mereka masih sama-sama menyembunyikan sebagaimana menyembunyikan mereka dengan hijab yang mereka gunakan. Sampai di rumah Pak Dharma, Roy memberi satu slop rokok favorit Pak Dharma. Di sana ada beberapa anak buah Pak Dharma yang menyambutnya. Roy tahu meski Pak Dharma begitu membenci pesantren yang ditempatinya karena kasus pengusiran itu, Roy tetap yakin tokoh masyarakat itu tetap fair. Roy juga ingat ucapan gurunya agar bisa melobi tokoh masyarakat itu dan menjadikan Roy seperti perangkaiannya, agar bisa menyediakan hewan kurban lebih, atau yang lebih penting lagi, agar bisa melancarkan proyek guest house-nya. Pak Dharma yang terlanjur senang dengan anak itu menyambutnya dengan baik. Mereka mengobrol basa-basi sampai membicarakan kenapa bukan Ustadz Fian yang kesini. Justru saya yang mewakili Ustadz Fian, Pak, ujar Roy. Saya dengar kamu mau ngebangun penginapan di sini. Loh, kok tahu? Ujar Roy dalam hati. Tadinya mau surprise, ternyata Bapak sudah tahu. Tahu dari mana, Pak? Ini kampung saya, Roy. Saya kira saya bisa tahu semua kabar di kampung saya, balas Dharma. Hebat, pikir Roy. Padahal sudah sebaik mungkin Roy menutup-nutupi rencana ini, namun rumor yang ada di pesantren memang cukup kencang. Tadinya saya baru mau nanya-nanya tanah Pak Dharma yang di pinggir sungai sana. Pak Dharma sumringah. Akhirnya ia akan mendapatkan pembebasan tanah miliknya. Betulkan dugaan saya dari kemarin loh, saya nunggu kabar bener enggaknya. Kok nggak Fian, nggak Boy, nggak Ari, nggak ada yang ngabarin saya. Mentang-mentang abah hajinya lagi munggah haji, malah kamu yang datang, ujar Dharma. Justru itu Pak Dharma, nanti saya datang lagi ketika abah haji sudah pulang. Saya juga mau bicarain ini ke Pak Kiai. Saya yakin 200% Pak Kiai setuju, ujar Dharma yang terlanjur senang dengan rencana pembebasan tanahnya. Sudah nggak kehitung loh, Roy yang mau membangun penginapan di kampung kita, tapi nggak ada yang berani, padahal kalau jelas penggunaannya bisa menguntungkan kampung kita. Saya niatnya tetap menjadi bagian pesantren Pak penginapan. Wah, apalagi begitu, jadi menghilangkan pikiran negatif masyarakat kan. Bagus, puji Pak Dharma. Setelah Pak Dharma menyebut harga, Roy terkejut, ternyata Pak Dharma menjual tanahnya itu dengan harga yang terlalu tinggi.
Tidak, pikir Ustazah saat melihat Roy langsung memperhatikannya. Ia semakin sadar, Roy mulai setuju dengan istilah dari teman-teman kampusnya. Bukan hanya itunya saja, tapi gelagatnya. Sambil menyambut Roy untuk suruh duduk di samping suaminya itu, Ustazah tetap melanjutkan cuci bajunya. Gerakannya lembut gemulai. Dan ya, kok Pak Ustadz nggak ngajar malah diganti Ustadz Arif? Ya, saya lagi kurang enak badan, makanya diganti Ustadz Arif. Nanti giliran jadwal beliau saya ganti. Roy masih memperhatikan Sahipa yang masih mencuci itu. Aura wanita, pikir Roy. Aura wanita sejati yang menjadi magnet buat lelaki siapapun yang melihatnya. Wanita itu sendiri seperti yakin dan percaya akan keputusan suami yang melarangnya masuk ke dalam. Namun ia sedikit malu menerima kenyataan bila Roy memperhatikannya. Ustazah harap Roy tidak terlalu sadar bahwa adalah panggilan yang tepat. Roy memperhatikannya bergetar-getar sedikit saat mencuci. Kamu udah ada calon belum? Cepetan nikah, ujar Ustaz Junet. Iseng lagi bercanda. Belum Ustaz, masih senang begini. Ingat, menikah itu kesebut wajib hukumnya bila untuk lelaki mampu kayak kamu. Kalau tidak segera bisa burukan kamu. Iya Ustadz, masih nyari-nyari, ujar Roy. Masih melihat Ustazah yang terlihat auranya cewek banget sedang mencuci itu. Mau saya kasih kuncinya nggak biar dapat yang kamu cari? Apa tuh Ustadz? Karena aura wanita sejati akan menerima bila didekati lelaki yang sejati, ujar Junet lagi. Entah kenapa, ucapan Junet itu terdengar seperti tantangan saat Roy melihat istrinya yang sedang mencuci memakai kaos itu. Melihat lembut, telapak tangannya melihat bergetar-getar, auranya sungguh menunjukkan seperti wanita sejati membuat Roy yang sejatinya tertantang untuk menguasainya. Tak terasa ada yang tiba-tiba setiap sore, Roy pulang dari kegiatan silatnya sore itu dan melihat Ustadz Junet duduk di belakang rumahnya sambil melihat sungai. Seharusnya Ustadz Junet jadwal mengajar sebuah ibadah sore itu, namun ia diganti oleh Ustadz yang lain. Hingga Roy menghampiri beliau menuju belakang menanyakan kenapa tidak mengajar. Ustazah Ipa sedang mencuci pakaian di belakang rumah, memakai kaos dan jilbab seadanya saat melihat Roy berjalan. Junet melihat ke belakang dan memperhatikan Roy memakai kaos coklat ketat. Ia menjincing baju silat berwarna hitam persis seperti baju yang sering dipakai Ustadz Roy. Sahipa hendak pergi masuk ke dalam karena pakaian kaos yang seadanya itu memang begitu. Pakaian Ustazah bilang sedang mencuci, namun ketika hendak ke dalam, ia ditahan oleh Junet. Umi, gak sopan, jangan masuk dulu. Ustazah kaget dengan perintah sang suami. Tapi Bi, sebentar. Ustazah Ipa bingung kenapa suaminya melarang masuk. Dia tahu istrinya sedang memakai kaos. Pasti Roy tentu saja akan mengetahuinya. Suaminya juga tahu kalau dia bilang dipanggil oleh teman kampusnya ke Roy semalam. Apa ini tidak membuat Roy makin tahu? Pikir Ustazah, suaminya pasti tahu singkatan dari itu kan? Begitu pula Roy.
Assalamualaikum mulai terdengar Roy mengucapkan salam dari jarak 6 meter. Dan ya, sebelum kita akhiri video ini, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman bantu subscribe dan like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Yang sudah melakukannya saya ucapkan terima kasih serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin.